Saya lahir dari keluarga perantau. Bapak saya Sylvester Mahsudi, ibu saya Florentina Asmunah, dan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Sejak tahun 80, bapak saya merantau di Jakarta dan sering ditinggal sama orang tua, sama bapak. Dan ibu saya juga sering nyusul ke sana. Dan tapi yang menurut saya juga menarik bahwa di keluarga saya itu jarang sekali berkumpul, dan dalam situasi itu saya tumbuh berkembang tanpa ada banyak waktu untuk berkumpul bersama. Tapi minimal teman-teman rindu itu pasti ada gitu. Itu saya tumbuh dalam keluarga seperti itu. Kalau berbicara tentang proses pengembangan panggilan, saya pikir ini sangat kompleks sekali ya. Karena saya pada waktu setelah lulus SMA, itu saya karena tidak diterima kuliah, saya pada waktu itu nyusul bapak saya di Cinere, dan saya mau pulang itu juga malu karena teman-teman saya sudah diterima di perguruan tinggi semua. Jadi saya tetap di sana cari kerja juga. Dan saya ingat sekali pertama kali bersama bapak jadi tukang ya, ngeladeni bapak gitu. Tapi setelah itu saya kemudian jadi office boy, kemudian jadi supir, jadi debt collector, dan terakhir itu bekerja sebagai seorang quality control di perusahaan alat musik. Nah, pada saat kerja itu justru saya tidak pernah ke gereja, jarang lah katakanlah. Apalagi waktu jadi debt collector, daripada saya ke gereja, hari Minggu itu kan banyak yang ada di rumah konsumennya, yang saya menagih gitu. Nah, tetapi yang menarik ketika saya dekat dengan seorang perempuan dari gereja Protestan, dan dia seorang guru sekolah minggu di sana. Setiap saya itu apel ke rumahnya dan ngajak dia jalan, dia itu selalu nanya, sudah ke gereja atau belum? Nah, ini menjadi awal ya bagi saya untuk ya sudahlah, daripada saya nggak bisa jalan-jalan sama dia, mendingan saya ke gereja dulu gitu. Kemudian dia juga sering bertanya-tanya tentang iman Katolik, dan saya tidak bisa menjawab waktu itu. Lalu karena saya ingin bisa menjawab, saya ikut kursus evangelisasi pribadi itu. Tapi justru di situ kemudian saya malah tertarik untuk menjadi seorang misionaris, dan di situ juga saya mulai baca-baca tentang kehidupan seorang misionaris. Kemudian saya ingat betul waktu itu ada poster ya terpampang di gereja tentang kongregasi para misionaris keluarga kudus. Nah ini, kemudian saya tertarik di situ karena kata misionaris pertama kali. Dan setelah itu, karena iya tidak gitu kan, saya pada waktu itu saya kemudian ikut retret di Cikanyere, dan seorang suster di sana mengatakan jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kemudian saya datang ke Romo Paroki juga. Romo Paroki mengatakan ya kalau memang sudah ingin menjadi seorang imam, menjadi seorang misionaris, berani saja untuk masuk. Nah, pada waktu itu Romo Paroki saya mengatakan demikian, kalaupun kamu nggak jadi, kamu tidak merasa berdosa, kamu tidak perlu merasa berdosa. Itu yang bagi saya, oh ya, saya akan mencoba ini. Dan kemudian di situ saya bingung juga. Dan saya berpacaran 3 tahun, dan nanti tiba-tiba saya pengen putus mau masuk seminari, kan juga aneh gitu kan. Lalu saya hanya berdoa sama Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan, saya mohon atur saja Tuhan. Dan betul ketika itu karena saya sering aktif di gereja, jarang apel, nah muncul kecurigaan itu, sering berantem kecil-kecilan, dan ujung-ujungnya kami bubar. Pada saat itu, wah ini memang jalannya Tuhan. Kemudian saya mendaftar di kongregasi para misionaris keluarga kudus di Salatiga awalnya pada waktu itu.
Dan saya diterima pas mendekati Natal itu, dan bulan Juli akhir sekitar Agustus 2014 saya masuk ke Seminari Bertinianum di Salatiga. Saya menjalani hidup membiara di sana, pengenalan, kemudian menjalani tahun novisiat juga di Salatiga, dan di tahun 2016 bulan Juli itu saya diperkenankan untuk mengikrarkan kaul perdana di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Dan saat itu saya menjalani masa formasius sebagai seorang skolastik, dan panggilan terus dimurnikan. Saya lulus dari S1 Filsafat Keilahian di Kentungan, kemudian melanjutkan tahun orientasi pastoral di Flores, lalu pulang menyelesaikan bakalaureat dan ad audiendas program imamat. Kemudian saya ke Buntok untuk menjalani tahun pastoral di sana. Nah, dalam proses yang panjang itu kadang saya ketika itu mengajar di TK, dan saya melihat ada ibu-ibu muda yang mengantar anaknya, kayaknya kok enak ya hidup berkeluarga, punya anak yang pulang disambut anak dan istri, dan ada godaan yang lain. Nah, waktu itu saya bawa ke bimbingan rohani, rohani mengatakan, ya sudah, sekarang kamu tantang saja dirimu, kamu itu mau kemana? Mau berkeluarga juga baik, menjadi seorang misionaris juga baik. Perkataan itu yang membuat saya kemudian merenungkan lagi. Saya ingat lagi panggilan awal saya, dan saya yakin bahwa Tuhan sudah memanggil saya, dan saya mau setia. Kalau berbicara tentang sosok yang berpengaruh dalam perjalanan panggilan saya, tentu saya akan pertama kali menyebut keluarga saya. Walaupun keluarga saya itu jarang berkumpul, tetapi keluarga saya setia untuk menanamkan nilai-nilai kekatolikan kepada saya. Saya masih ingat betul waktu saya kecil sebelum TK itu diajak untuk sembahyangan gitu di desa di Magelang itu, dan harus lewat kali, harus pakai obor, garak itu tiang itu bakar, dan itu membuat saya ya beginilah hidup di gereja. Saya dikenalkan dari keluarga seperti itu. Kemudian orang tua saya juga rajin berdoa. Saya ingat betul jam 12 malam ibu saya biasa manggil Mae, itu pasti bangun untuk berdoa rosario. Saya pikir cita-citanya menjadi santa mungkin ya. Rajin sekali berdoa rosario, walaupun saya nggak pernah berdoa rosario pada waktu itu. Tapi saya lihat orang tua saya itu secara tidak langsung membantu saya untuk semakin hidupi iman Katolikannya. Kemudian yang paling ini lagi kakak saya, ketika saya memutuskan untuk masuk ke Biana, kakak saya mengatakan, "Dek, apapun yang terjadi, kamu nanti kalau masuk, kalaupun tidak lanjut, kamu pulang ke rumah, kamu tetap adik saya." Saya memilih multabesan dari Kolose 3 ayat 17a. Segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saya ayat ini sangat berbicara, karena Paulus ketika memberikan surat itu kepada jemaat di Kolose mengatakan sebagai orang-orang pilihan Allah, kamu harus kalau kenakanlah kasih, segala macam nilai-nilai kekristenan ya, nilai-nilai Injil yang kemudian diminta oleh Paulus kenakan sebagai orang-orang pilihan. Dan terlebih lagi, saya menyadari saya juga adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan umatnya. Dan bagi saya, ini tidak bisa dilakukan kalau saya tidak memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah memanggil saya, dialah yang telah menguatkan saya, dia yang telah membimbing saya, dan sekarang saya dipilih untuk melayani dan pelayannya.
bagaimana mungkin kemudian saya tidak melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus? Apakah kemudian saya tega melayani dalam nama saya sendiri dengan segala kerapuan saya, dengan segala kelemahan saya? Kalaupun saya bisa, itu karena Tuhan Yesus yang telah menguatkan saya. Itu sebabnya saya memilih moto lakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus, karena dialah yang berarti bagi saya. Dialah yang menguatkan saya dalam menjalani panggilan ini.